Di lembaga ini dibicarakan di lembaga. Dinas Pertanian Kota Semarang menggelar pertemuan bersama dengan Asosiasi Petani Jamur Kota Semarang atau ABJAKS, Universitas Dianuswantoro serta Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTB Jateng pada Senin pagi. Hingga kini, prospek pertumbuhan jamur di Kota Semarang dinilai cukup melimpah. Namun memiliki kendala pada proses pemasaran yang masih kurang maksimal, sehingga perlu adanya pembaruan pengelolaan dalam menentukan keselarasan antara tahap produksi dan penjualan. Pertumbuhan jamur yang juga banyak diminati menjadikan Dinas Pertanian Kota Semarang semakin serius dalam menangani budidaya jamur. Pada pertemuan ini, sejumlah petani dan pengusaha milenial jamur turut dilibatkan dalam upaya pengelolaan budidaya jamur untuk dapat menghasilkan kualitas jamur yang bagus dan melimpah, serta memperluas jaringan pemasaran melalui sistem digital. Bahkan dengan pertemuan ABJAK yang baru asosiasi ini untuk bisa melibatkan petani-petani milenial, karena memang tuntutan zaman itu untuk pemasaran itu kita harus pakai media digital. Jadi harapan kita nanti seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, bahwa untuk pemasaran kita harus membuat jejaring. Seperti di Kota Semarang ini pemasarannya masih berlimpah, tapi untuk yang di Kabupaten Semarang produksi berlimpah, pemasarannya kurang. Ini nanti bisa dibuat jejaring, jadi untuk pemasaran di Kota Semarang bisa di backup dari daerah hinterland Kota Semarang itu. Usaha dalam memenuhi kebutuhan permintaan jamur masih terus diupayakan oleh ABJAKS dengan memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Planningnya adalah kita sebenarnya menanam, jadi dari petani itu berusaha menanam, dan itu juga ada support dari Dinas Pertanian. Jadi dari Dinas Pertanian sendiri sudah memberi bantuan berbentuk bibit. Jadi bibit itu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman petani yang untuk mengembangkan budidaya. Tapi karena permintaan jamurnya itu lebih tinggi, jadi memang kita masih kurang. Jadi kemampuan, taruhlah misalnya di Semarang itu sekitar kebutuhannya sebenarnya sudah 1 ton. Tapi dari asosiasi sendiri paling bisa mencapainya sekitar 100-an, jadi sangat kurang sekali. Jadi di sini karena di dinas itu memfasilitasi, kemudian kita juga berusaha untuk menjalin kerjasama dengan teman-teman. Jadi kita sampai saat ini masih berusaha. Dalam hal ini, Udinus turut mendorong upaya budidaya jamur dengan menciptakan inovasi teknologi yang dapat digunakan untuk proses praproduksi hingga pasca produksi jamur, serta upaya pasca panen dengan menggunakan sistem digital bagi pemasaran. Kami dari Universitas Dianuswantoro memberikan dukungan, jadi beberapa kali kami sudah melakukan riset, mungkin 3 kali Pak Hernanto, dari Agrogaha Mandiri dulu, kemudian teman-teman di Mas Heru, dan harapannya nanti kita akan bersama-sama mengembangkan dari praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi. Kami kembangkan beberapa alat yang sebenarnya kita sudah kembangkan Pak, untuk pengolahan backlog, kemudian setelah itu juga nanti akan ada upaya pasca panen seperti tadi Pak Kepala Bidang disampaikan, bahwa memang sesuai arahan dari Pak Kadinas bahwa untuk teknologi pemasaran kita sudah akan menggunakan teknologi digital. Nah ini kita sinkron, kita klop antara Dinas Pertanian kemudian dengan kita di Udinus dan kelompok tani di bawah Pak Hernanto. Melsa Fiori melaporkan.